Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali belajar tentang ilmu tajwid dan juga cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan tajwidnya. Yang pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang tanda dan simbol bacaan dalam Al-Quran. Ada beberapa yang akan kita bahas, yaitu yang pertama harokat atau syakal, kemudian tanda atau simbol dari wakaf, kemudian tanda atau simbol lainnya yang sering muncul di dalam Al-Quran. Yang pertama harokat atau syakal. Baik, sudah familiar di pemahaman kita. Yang pertama harokat yaitu fathah, yaitu baris atas yang terletak di atas huruf, kemudian baris kasroh, harokat yang berada di bawah huruf, dan dhamma, harokat atau baris yang berbentuk seperti angka 9, yang mana ketika fathah bunyinya A, baris kasroh bunyinya I, dan dhamma bunyinya U. Berikutnya yaitu tanwin yang juga disebut ketika fathah fathatain, kasroh kasrotain, dan dhamma dhammatain. Ini juga insya Allah sudah familiar dengan kita. Selanjutnya sukun dan tasydid. Ya, sukun juga sama seperti harokat lainnya juga sudah familiar di hadapan kita. Selalu kita baca Al-Quran, selalu kita temui baris sukun yang mana berbentuk seperti lingkaran atau juga yang berbaris seperti setengah lingkaran, dan juga tasydid yang berbentuk seperti huruf W atau kepala dari huruf sin. Selanjutnya tanda atau simbol dari wakaf. Ya, ada beberapa tanda wakaf yang sering kita temui di dalam Al-Quran, yaitu huruf mim yang bermakna wakaf lazim yang diharuskan kita berhenti, kemudian huruf lam wakaf mamnu berarti tidak boleh berhenti. Selanjutnya wakaf jaiz yang disimbolkan dengan huruf jim, boleh berhenti atau boleh melanjutkan. Shad dan lam atau al-wasal aula, ya, atau wasal ula disambung lebih utama. Kemudian zai wakaf mujawaz boleh berhenti, dan qaf dan lam atau al-waqful aula berhenti lebih utama. Ta wakaf mutlak boleh berhenti, boleh tidak. Selanjutnya huruf qaf, ya, qila alaihil waqaf dikatakan di sini boleh berhenti. Huruf kaf yang bermakna seperti wakaf sebelumnya. Kemudian huruf shad wakaf murakhas boleh berhenti, dan titik 3 itu disebut mu'annaqah, berarti kita boleh berhenti di salah satu tanda tersebut. Ini ada beberapa tanda dari wakaf yang sering kita temui di dalam Al-Quran. Jadi ketika membaca kita akan lebih berhati-hati dalam membaca. Kita melihat tanda-tanda wakaf ini, dan ketika membaca kita praktekkan. Ketika memang itu lebih baik berhenti, kita berhenti, atau jika itu lebih baik dilanjutkan, maka lebih baik kita lanjutkan dalam membaca. Selanjutnya tanda atau simbol bacaan lain dalam Al-Quran yang sering kita temui juga. Yang pertama sifrul mustadir. Jadi sifrul mustadir ini adalah tanda bulatan kecil di atas alif, waw, dan ya yang menunjukkan huruf tersebut tidak difungsikan sebagai huruf mad baik ketika wasal maupun waqaf. Ya, ini di ayat surah Al-Baqarah ayat 5. Di huruf waw, ya, di situ ada sifrul mustadir seperti nol kecil, bulatan kecil yang menunjukkan bahwasanya itu tidak dibaca. Jadi kita baca dengan ulaika, seakan-akan wawnya tidak ada. Jadi bukan dibaca bukan, kan, tapi dibaca ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Memang di Al-Quran cetakan Indonesia biasanya tidak dituliskan sifrul mustadir ini. Namun ketika kita membaca Al-Quran cetakan Madinah, maka kita akan menemui sifrul mustadir ini tertulis di atas huruf waw, alif ataupun ya. Berikutnya yaitu sifrul mustatil qaim, yaitu bulatan lonjong di atas huruf alif, setelahnya huruf hidup atau berharokat.
Tanda ini menunjukkan adanya penambahan penulisan dan dibaca pendek pada saat wasal atau bersambung dan dibaca panjang ketika waqaf. Sifar ini menandakan hanya dipakai untuk menandai pada huruf alif. Jadi sifar mustatil qaim ini ketika dia wasal atau bacaan dilanjutkan, maka huruf yang memiliki tanda sifar mustatil qaim ini dibaca pendek. Namun ketika waqaf berhenti, maka huruf ataupun kata yang terdapat sifar mustatil qaim ini maka dibaca panjang. Kita contohkan, lihat di ayat surah Al-Ahzab ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa tadhunnuna billahi dzununa. Ketika waqaf dia menjadi panjang, dzununa panjang. Namun ketika di wasalkan maka dia menjadi pendek. Kita lihat ayat berikutnya Al-Kahfi 38. Lakinna huwa Allahu Rabbi. Lakinna huwa. Ya, lakinna huwa. Jadi nanya menjadi pendek ketika dia wasal. Ya. Selanjutnya yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Dibaca panjang karena posisinya waqaf. Itu juga ayat di bawahnya Al-Ahzab 67. Fa'adalluna as-sabila. Berikutnya di surah Al-Insan. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Salasila wa ya, sifar mustatil qaimnya berada di huruf lam, maka ketika wasal dia dibaca atau ayat ini dibaca pendek. Salasila wa aghlalan wa sa'ira. Selanjutnya kanat qawarira. Ketika di waqaf dibaca panjang. Berikutnya nun wiqayah atau nun silah. Jadi sering kita temui pada ayat yang berharokat tanwin, baik fathatain, kasratain maupun dhammatain, dan huruf berikutnya yaitu lam sukun. Maka berlaku di sini nun wiqayah atau nun kecil dibaca dengan menghilangkan salah satu hurufnya, barisnya, sehingga dibaca nunnya juga berharokat kasroh, menjadi berharokat kasroh. Terlihat di sebelah kiri Nuhin, kemudian al-mursalin, maka dibaca Nuhinil mursalin. Nunnya menjadi harokat kasroh. Ini nun wiqayah, nun tambahan dari karena ayatnya tanwin yang terputus, karena setelahnya ada huruf yang harokat sukun ataupun harokat lainnya, sehingga harus diberlakukan ditambah huruf nun kecil di bawah atau nun wiqayah, sehingga dibaca Nuhinil mursalin. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dilatih setiap bacaan Al-Quran yang memiliki tanda-tanda, baik tanda harokat, tanda waqaf, dan tanda-tanda lainnya yang memang selalu kita temui di dalam membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.